pilihan. Pilihannya adalah mencoba untuk memfollow up Lemon dan berhasil mendapatkan banyak banget keuntungan, atau tidak di follow up Lemon yang nantinya akan membuat seperti blunder. Ya, kelihatannya akan seperti blunder. Tapi sebenarnya kalau dibedah lagi, Kalau berhasil dilakukan itu sangat luar biasa, karena itu tipikal Lemon bermain dari dulu. Dari pertama kali aku nggak kasih dia, selalu ada gerakan tambahan, aksi tambahan yang ternyata membuahkan barter yang cukup banyak kalau menurut aku, Lim, ya. Memang dia tipe pemain yang berani trading. Walaupun memang kemungkinan berhasilnya lebih kecil daripada kemungkinan gagalnya, dia tetap masih berani. Itu karena memang perhitungan dia lebih matang. Dia lebih berani, tapi mungkin ada minusnya. Minusnya adalah nggak semua player berpikiran yang sama dan bisa memfollow up secara cepat. Benar. Kalau temennya nggak respon, ya memang kelihatannya akan seperti blunder. Dan menurut gue sendiri memang Lemon ini merupakan salah satu pilar. Dan sekarang RRQ dengan 3 pilar utamanya, R7, Lemon, dan juga Finn. Gosipnya adalah siapapun jungle yang bermain ketika sudah ada 3 pilar ini, itu akan terlihat bagus. Tapi ini jungle-nya juga bukan sembarang jungle. Ini jungle yang sudah hatam gitu kan. Jadi yang nggak bagus jadi bagus, apalagi yang udah bagus. Yes, bisa kita bilang di sini malah permainan dari Mena harusnya mereka lebih berpikiran lebih berbeda dengan match sebelumnya. Ya. Karena Nevin, jungler sekarang ini Albert udah mulai main jungler tank. Iya, dari kemarin sih selalu menuju ke arah tank ya. Itu bakal jadi bahaya juga nantinya. Dan kita kalau ngelihat ke arah draftingnya, ini udah banyak banget hero yang udah langsung menuju ke arah banning. Terutama Fredrin juga ya. Memang dari tadi memberikan beberapa tanda-tanda bahaya, di early game-nya kuat, power ke arah late game-nya juga sangat amat kuat. Dan aku menunggu ini karinya bakal ditaruh di arah mana. Oke, tergantung. Glue juga. open banget ini. Glue menurut aku sih Glue enak banget ini untuk diambil dari tim dari OG dan yes, Glue for first pick. Oke. Cuman nggak mungkin nggak sih tim RRQ hosting ngelepas Glow tanpa alasan. Yes. Pastinya dia udah punya jawaban. Tapi dia yang penting satu. Yang penting jungler gue jangan ditempel sama Fredrin. Benar. Iya. Jadi junglernya dia akan ada jungler melee menurut aku. Karena tapi dia respect juga mungkin karena udah pastinya ada analisa kan cara Occupy Thrones-nya. Dan memang untuk drafting ya yang aku perhatikan dari kemarin nih, dari hari pertama dan hari kedua, rata-rata tuh ada satu respect ban yang dilakukan entah itu sama tim yang first pick ataupun second pick. Contohnya seperti Fredrin ini. Dia nggak harus sampai priority ban, tapi ini adalah respect ban. Oke. Dan kalau misalnya ini kita lihat Arcadia dan Acil ya kan, double E dan akan menuju ke arah Hari dan juga Kadita. Kadita ini masih flex pick. Masih flex. Belum bisa kita bilang di tangan Lemon atau belum bisa bilang di tangan Finn. Benar. Ya, ini bakal jadi satu PR juga sih buat teman-teman dari Occupy untuk menentukan hero mereka. Tapi untuk saat ini Leslie yang jadi prioritas untuk menghadapi Kari nantinya di match up laning-nya. Bisa saja dengan permainan Leslie ini ada sebuah assassin mungkin akan keluar link dari Albert, atau mungkin kalau dia mau main ke arah Leomord itu juga masih oke loh. Hayabusa juga masih oke. Mungkin Hayabusa yang akan jadi problem untuk seorang Glue. Cuma mungkin kalau misalnya dia nanti pakai Leomord, farmingnya cepat, level 4, Leslie-nya udah bakal digeng. Benar-benar. Jadi kasih main Karinya full, bikin Leslie-nya dimiskinkan secara tidak langsung. Tapi yang jadi tandanya besar Fanny ini. Fanny-nya mau dipakai atau enggak? Karena ya memang di beberapa tim Fanny itu bukan menjadi prioritas. Bahkan yang nggak mau ngambil pusing tuh lebih milih untuk nge-ban Fanny. Terserah dia mau first atau second pick. Tapi kali ini sudah ada Akai dan juga Benedetta ternyata. Benedetta untuk bermain minion management, dikontrol semua. Ini masih flex juga. Bisa di Albert, bisa di R7. Tapi based on history, biasanya ini yang bermain dari Benedetta tuh Albert. Karena Akai kan lawannya. Ya, ini akan menurut aku pribadi akan di tangan dari Albert. Pertama, untuk menghilangkan imun yang dilakukan oleh seorang Leo, menabrak imun Leo. Yang kedua, akan coba mundur ke arah belakang atau membawa seorang Hulk ini ke dalam kematiannya sendiri. Benar, ketika dia naik gitu kan, pakai grab-grabnya dia terus dibawa dengan pasif yang berbeda, bukan jadi masalah sih untuk menggiring gelunya ke bagian belakang. Dan punya satu buah skill yang bisa ngedive ke arah Leslie. Jadi komplit lah, bisa dibilang komplit juga lah. Udah pas banget lah ya untuk menghadapi 3 hero yang emang udah diamankan oleh teman-teman dari Occupy. Dan selanjutnya kita melihat adanya Fansha kali ini mid laner yang memang bakal cukup berbahaya mengingat adanya Kari yang diamankan oleh RRQ itu bakal jadi satu penghalang nantinya. Dan juga If, dua mid laner atau dua magic yang sama-sama punya burst damage besar kali ini nggak bakal bertanding di dalam line up. Dan tapi pilihan lainnya emang masih luas banget. Ada Xavier, ya kalau mau burst lagi Kagura juga masih open. Sebenarnya hero-hero If-nya kan ban. Kagura dan
Xavier mungkin menjadi salah satu solusi, cuman hati-hati ya. Karena kalau Xavier dan ini ada Kadita gitu kan, ya mau nggak mau Xaviernya purify. Kalau Xavier nggak purify, itu akan Kelar. terus-terusan dimakan. Dan bahkan Finn ini lagi mikirin romernya kalau misalnya menurut aku ya. Kayaknya Kadita romer deh, Kaditanya romer. kayaknya ya. Kalau menurut aku Kaditanya bisa di area mid lane. Soalnya kalau misalkan dilihat dari gameplaynya, Kari ini nggak terlalu butuh babysit. Kenapa? Karena lawannya adalah Leslie. Jadi bisa ditinggal mandiri dan dia tuh kelilingan aja udah seenak dia. Tapi gameplay dari Finn ini Ya. secara tidak langsung ya, Setup. dia setupnya itu loh yang harus dibutuhkan. Ya, jadi yang hilang. biasanya iya jadi hilang inisiatornya. Mungkin sekalinya pun dia nggak pakai babysit, ya mungkin dia pakai hero-hero initiate yang combo sama seorang Lemon dengan Kaditanya. Mungkin Stunner, Grok, Ya. Atlas ya. Atlas maybe. Maksudnya yang bisa memfollow up gameplay dari Araki dengan adanya Alex of Blow, Rough Wave. Karena di sisi kiri ini mereka butuh purify dari si Gado. Kalau menurut aku, satu purify udah butuh dari Kadita, nanti dia butuh dari Atlas lagi kalau misalnya di pick Atlas beneran. Sebenarnya kalau emang mau babysit juga ya, kalau memang mau babysitter nih, dari Araki bisa megang Digi. Karena memang crowd controlnya nanti akan mati banget dari Akai. Cuman agak sedikit over resource sih. Dan nantinya frontlinernya akan kurang. Iya, kayaknya menurut aku nggak bakal Digi karena dia udah taruh Benedettanya sih. Mending sekarang gimana caranya follow up untuk seorang Leslie. Ya, ini Leslie-nya bakal jadi satu Lolita? PR berat sih. Dan untuk saat ini pilihannya jatuh karena Terizla. Itu pasti di R7. R7, Albert, pasti. Benedetta. Iya, Albert udah ya? Albert Benedetta. Menarik sih, match-up-nya sama Glow. Kalau di-compare memang, untuk landing stage ya, Glow ini powerful banget. Tapi kalau ketika ketemu sama Terizla yang dia cepat juga clear-nya, harusnya bisa dibilang Glow-nya nggak akan bebas jalan. Tapi tetap bonyok Ini dari yang- Terizlanya. Yang gue pikirin adalah dari tim Occupy Throne ini dia butuh damage banget loh. Ini kanan nih tim fight banget kalau yang bisa kita lihat ya. Iya bener, ini Tim fight setupnya bakal pick over. berat. Oh, Sicilian berani banget. Dua hero late game insurance yang mungkin jadi tipikal permainan dari Occupy Throne. Iya sih. Ini ciri khas mereka. Mereka tuh selalu berani untuk mengamankan dua hero late game. Ya. Dan ini adalah kesempatan Araki untuk menumbangkan mereka di early game. Oke. Franco, ini menarik banget ya. Kenapa dia pakai dua hero asuransi lagi? Karena sudah ada dua frontliner yang kuat banget. Glue dan juga Akai. Akainya tadi menjadi main point banget dari Leo ya. Dia bisa untuk counter setup, dia bisa culik satu. Dan kali ini dia punya Franco. Agak sedikit berbeda dengan match pertamanya tadi. Tapi untuk efektivitasnya, ini yang sangat-sangat gue ragukan. Kenapa? Di early game, ketika katakan Franco-nya dapat dari Iron Hook, kalau damage siapa yang cukup untuk dapetin kill? Katakanlah yang dapetin Terizla. Siapa yang mau ngeburst Terizlanya? Iya, makanya nggak bisa. Dan dia kan harus bermain ke late game lagi. Sedangkan Anarkiosi adalah tim yang kalau bisa dia main cepet-cepet. Kalau bisa 10 menit, 10 menit. Dan bahkan kita penasaran saat Oh, ya, Kadita Roma. oke. Kadita Roma. Salah satu asuransi juga pastinya ya dengan adanya Xavier nanti kalau misalnya late game benar-benar dibawa di dalam game kali ini mereka juga udah punya Kari sebenarnya untuk bisa nge-burst down but ya kita bakal lihat aja seperti apa nantinya. Global presence-nya sih yang Global dicari presence-nya, ya. benar-benar. Leslie itu presence. kena downing late tuh udah langsung sakit kepala dia. Oke, saatnya Indonesia harusnya bergema di kolom komentar. Saatnya Indonesia sudah bergema di stage dari M4. Dan tentunya di match yang ketiga untuk hari yang kedua yang akan mencoba didapatkan 1 poin untuk tim Indonesia. Yang kemarin mungkin kita agak sedikit tergelincir. It's okay. Yep. Karena ingat balik lagi, selama masih belum head to head, Indonesia tetap saja Indonesia memperjuangkan bukan hanya untuk tim tapi juga untuk negaranya mereka. Betul sekali, langsung saja kita saksikan sebentar lagi 5 pemain dari Indonesia dan juga 5 pemain perwakilan dari MENA untuk Occupy Thrones menghadapi satu sama lain dengan gameplay yang cukup signifikan perbedaannya. So, silahkan lanjut mas. Let's go to the match yang ketiga. Araki Hoshi versus Occupy Throne. Apakah Araki akan mendapatkan 1 poin pertama untuk Indonesia? Atau bahkan Occupy Throne yang tadi sudah kehilangan 1 poin. Kali ini membalaskannya kepada tim Araki Hoshi. Masih bersama dengan Albert dan juga Finn sebagai kombinasi. Dan tentunya Alim telah bilang 3 pilar utama mereka sudah bergabung kali ini. Apakah Albert akan memiliki fase yang lebih bebas untuk melakukan farming, dan ternyata Iron Hook berhasil didapatkan. Dan Finn salah satu player yang tidak pernah takut untuk melakukan poking damage, dan bahkan Finn ini adalah fun fact-nya banyak banget mendapatkan first blood seingat aku.
Iya sih, emang salah satu hero ya player yang cukup agresif juga ya dengan berbagai hero roamer yang bisa dia bawa dan kali ini dengan ngebawa Kadita itu bakal jadi satu perbedaan yang cukup besar untuk seorang Finn. Sebenarnya ya, kalau apa yang mau aku notice adalah gold lane-nya. Dimana Skylar menggunakan Electro Flash. Dia tahu, karena match up-nya adalah Leslie, yang penting dia sustain. Soalnya romernya Kadita, nggak akan bisa nge-backup dia terus-terusan. Kalau misalkan Kadita jadi mau nggak mau nge-backup, itu malah jadi rugi. So Electro Flash menurut aku pilihan yang sangat-sangat tepat. Setidaknya untuk sustain, setidaknya untuk melakukan clear, dan bahkan kalau menurut aku ini kesempatan yang tepat untuk seorang Leslie dari Gado untuk melakukan poking damage. Karena Kaditanya akan berada di bush, dan bushnya kemungkinan akan berada di sekitar jungle yang dimiliki dari tim Occupy Throne. Kita lihat Albert bakal coba untuk memancing keributan di arah bottom lane, mencoba menculik sedikit dari jungle yang dimiliki oleh tim Leo. Hulk, sekarang damage-nya cukup sakit dan bahkan Alex Topan blow langsung dikeluarkan oleh seorang Albert. Dan kali ini hampir saja ada first blood, tapi R7 memfollow up dengan luar biasa. Dan tentunya first blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Araki Hoshi tanpa ada barter sama sekali. Dan lihat Lemon, seorang mid laner tiba-tiba berada di arah bottom lane. Wow. Mid laner yang tiba-tiba terjun ke arah bawah melakukan ganking yang harusnya jarang banget dilakukan oleh seorang Xavier player, bukan begitu? Ya, ini strat-strat yang waktu itu kalau nggak salah dipopulerin sama tim Indo juga, tapi gue lupa siapa. Dimana ketika wave keempat ya, itu mid-nya pindah ke XP biar dapetin XP bareng dan sama empat. Lihat ganking yang dilakukan, rough wave is on point. Franco tidak berhasil mempertahankan diri dia karena kita tahu kali ini langsung ada Albert mencoba untuk mendapatkan Albert Albert gak berhasil dan tentunya Hulk berhasil mendapatkan satu bocor terbaik UBS Gold. Albert retributionnya kali ini mungkin masih kedinginan kali ya. Belum pemanasan. Belum pemanasan. Bisa dibilang jadi satu kerugian juga sebenarnya untuk Arki, tapi dengan 2 eliminasi yang udah mereka dapetin di awal, seharusnya ini nggak bakal terlalu berpengaruh juga untuk mereka. Dan memang protection yang diberikan oleh seorang Lemon ini benar-benar bagus banget, ngebuat adanya distraksi buat teman-teman dari Occupy Throne sejauh ini. Dan Finn bertemu langsung dengan seorang Maro, tapi harusnya nggak bakal ada beberapa eliminasi yang bisa dapatkan. Xavier juga udah memberikan global presence dengan go eliminate, tapi saya sekali Finn harus hilang. A lot of damage yang sangat baik dari seorang Fury ke arah top lane. Membuat Finn berhasil ditumbangkan. Albert mencoba untuk mengusir mundur, dan sedangkan di sini satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim Occupy Throne adalah lihat Skylar. Betapa bebasnya dia. Betapa tidak ada gangguannya di arah top lane sebagai as a gold laner. Dia nggak ada sama sekali keraguan-keraguan atau takut untuk melakukan farming hingga ke dive-in ke arah turret, Lin. Ya, dan ini sebenarnya kalau dilihat pergerakan dari XP lane-nya pun masih diunggulin sama Araki Hoshi loh. Alright, heavy spin berhasil dari Skylar, tapi Luka berhasil. Heavy spin Skylar, one last hit berhasil didapatkan. Rough wave gak berhasil menutup pergerakan dari tim Occupy Throne. Finn udah melakukan yang terbaik, tapi Skylar juga sudah mencoba untuk menggocek. Memang terlalu banyak source skill dari top lane hingga 4 player dari Occupy Throne berhasil menumbangkan seorang Skylar. Iya, itu emang satu trapping yang bagus juga ya ke area atas dengan 4 pemain dari Occupy Throne kan sudah pasti ya. Dengan keunggulan kuantitas ini menjadi kerugian untuk hilangnya satu pemain dari RRQ. Alright, tapi lihat tadi genderang perang dari tim RRQ Hoshi Kingdom berhasil membuat getar stage M4. Dia yang getar, saya yang kaget, Pak. Iya, saya juga kaget ya. Cuman entah kenapa ya, Occupy Throne seperti tim yang berbeda loh. Yes. Dari match yang pertamanya tadi, hero-nya sama, 2 hero asuransi. Bahkan sekarang lebih berat. Cecilion sama Xavier. Lebih enak Xavier untuk rotasi di awal, masih punya CC. Tapi kali ini mereka lebih agresif. Bahkan dari segi point kill-nya, walaupun tidak unggul, tapi mereka nggak ketinggalan gol. Oke, tapi lihat ini akan menjadi perebutan yang cukup maksimal dan bahkan Leo berada di garis depan. Langsung pada Retribution, Albert juga gagal kali ini. Dan tentunya Retribution didapatkan Leo by West Gold. R7 terakam, langsung pada ke belakang. Dan bahkan Finn harus ditumpahkan oleh seorang Hulk. Mencoba digeser ke belakang, tidak bisa diselamatkan kembali Lemon. Mencoba melakukan semaksimal mungkin, tapi Lemon dengan hero late game insurance-nya, dia nggak memiliki power yang maksimal, David. Iya, benar-benar area dari Turtle Pit-nya tadi dikuasai oleh Occupy. Dan kali ini Sultan Mountain berhasil connect ke arah sana Skylar. Masih bisa melarikan diri dan kabur dari kematiannya. Dengan backupan langsung datang dari seorang Albert dan juga Lemon bisa memperpanjang nafas sedikit. Tapi di sisi lain, nampaknya dari RRQ harus kehilangan outer turret di bagian bottom lane kalau R7 tidak mampu menghadapinya. Namun lihat, solo kill menuju ke arah seorang Fury dari R7. R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu kill, dan di arah top lane juga sama membalikan keadaan yang sempat diunggulkan oleh Occupy Throne, dan Finn bahkan tidak berhasil ditumbangkan. Memilih untuk mundur,
Skylar belum berada di posisi maksimalnya dan dia masih dikasih waktu, masih dikasih ruang. Albert ini akan coba untuk melakukan farmingan terlebih dahulu dan Albert akan menjadi sosok orang yang menakutkan untuk Leslie harusnya, Lim. Ya, build defense juga yang memang yang dipilih oleh Albert dengan Benedetta emblem jungle-nya. Emang mengamankan objektif dengan jungle-jungle lawan, turtle atau segala macamnya. Itu yang ditujukan dengan dari pick Benedetta ini. Oke. Sementara kalau dilihat itemnya nggak beda jauh dan ya di top lane sudah ada rotasi juga nih yang selalu dilakukan sama teman-teman RRQ. Informasi telah diberikan, Bloody Hunt telah didapatkan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan purple buff dari Leo. Iya, dia harusnya dapetin purple buff itu karena di kaki Leo tidak ada purple buff. Dan bahkan Fade, Rafael yang berhasil didapatkan, tidak ada follow up damage dan bahkan Leo still survive. One last hit. Leo mengamankan poin atas seorang Finn. Terlalu banyak source skill yang keluar, ini akan menjadi perebutan untuk tim RRQ Hoshi dan juga Occupy di arah Turtle yang harusnya dipegang oleh tim RRQ Hoshi. Kalau kita bisa lihat, tidak ada retribution di tim seorang Leo. Dan Albert memiliki retribution, tapi ada Hook yang tadi sempat mendapatkan satu buah turtle. Sedangkan Albert memilih untuk melakukan sedikit team fight dan melepaskan turtle-nya begitu saja nih, Vin. Kali ini nggak bakal fokus ke arah turtle, nampaknya diikhlaskan begitu saja karena seorang Leo yang kali ini akan mendapatkan retribution-nya. Atau pergerakan dari Albert nampaknya bakal coba untuk mencari eliminasi kan, menuju ke arah Occupy di mana dari seorang Garuda mendapatkan satu outer turret-nya dan turtle-nya diamankan lagi oleh seorang Leo. Turtle slain by UBS Gold dan Lemon bisa memberikan satu balasan dendamnya. Wow, tapi Iron Hook matching mania mantap. Berhasil didapatkan, Skylar membalikan kembali kanan dan tidak bisa mendapatkan satu. Lihat, dari Skylar yang tertangkap, malah dia yang mendapatkan keuntungan mengejar ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Hook yang mencoba mengejar Skylar. Dan Skylarnya tidak terpick up, hanya ditukar dengan Finn. Tapi balik lagi, Albert salah satu orang yang memiliki win rate retribution di arah objektif gaming kali ini. Bisa dibilang 7 menit awal dia kalah total. Benar-benar digagalkan ya sedari tadi, mungkin dengan efek-efek yang dimiliki oleh Occupy sendiri dari Hulk yang bisa melakukan zoning out dan juga Leo yang pastinya dengan habit spin-nya. Dan kita bakal lihat ke arah instant replay-nya terlebih dahulu. Whip sempat dibuka memang tadi dari seorang Finn, tapi emang Hulk-nya tuh benar-benar mengganggu sehingga nggak ada backup damage yang cukup di area terdepan meskipun Fury-nya memang berhasil tumbang. Cuman untuk sekarang ya, walaupun memang total 3 kali turtle untuk Occupy itu bahaya. Itu follow up yang sangat baik banget. Dan bahkan Downing Light-nya itu pas kalau kalian sadar. Lihat ya, Downing Light-nya pas, Rough Wave-nya pas, damage Albert pas. Tapi balik lagi, ini glue yang terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan Albert terperangkap di depan sana. Knife for Knife, jebakan! Heavy spin membuat Albert terperangkap bersama dengan M7 di depan sana. Follow up damage dari seorang Kado. Damage terlalu sakit. Dan Finn gagal untuk memotong pergerakan dari Occupy Zone. Skylar, Downing Light by Lemon. Tapi Iron Hook berhasil membuat Lemon mundur ke arah belakang. One last hit. Double kill from the original Lemon. 4 pemain harus hilang di depan mata kali ini. Tapi memang ada pertukaran karena 2 pemain. Cuma masalahnya Occupy Thrones kali ini berhasil mendapatkan outer mid turret-nya, memperluas lagi area teritori mereka dan membuat dari RRQ Hoshi harus benar-benar mengubah cara permainan mereka. Lord Game by UBS Gold telah terlihat. Para pemain dari RRQ Hoshi sudah mulai mencari keberadaan di mana Maro. What a nice Iron Hook from Maro. Berhasil mendapatkan Albert, tapi sayangnya tidak mungkin di follow up karena itu akan merugikan sekali untuk para pemain dari tim Occupy Throne yang kali ini memiliki satu buah keuntungan dari segi gold, Lim. Ini sebenarnya harus agak sabar sih dari RRQ karena posisinya mereka agak sedikit ketinggalan gold. Dari segi kill ya cuma beda 2 nggak masalah, namun damage yang diberikan takutnya agak kurang maksimal. Iron Hook kembali berhasil didapatkan bersama dengan Bloody Hunt. Killisby ini membuat seorang Finn harus tumbang Nevis. Wah, ini bahaya banget memang ya. Dari tadi Iron Hook-nya bisa dibilang win rate-nya besar banget, membuat para pemain RRQ juga langsung mengacaukan setup yang udah mereka buat. Dan kali ini masih ada zoning out yang begitu ketat dari seorang Hook menuju ke arah Albert, membuat Albert pun nggak bisa mendekat ke area Lord-nya yang emang lagi dicicil sedari tadi oleh pemain Occupy Throne. Oke, Downing Light from Lemon. Shutdown didapatkan, tapi Lord ditukar dengan Hold dan tentunya Lord slain by UBS Gold. Albert udah berhasil membawa, tapi Iron Hook again. Maro bola damage dibalikan kembali bersama dengan Hands of Flow. Counter attack from Indonesia. Tapi nampaknya R7 yang harus sumbang. Sayang seribu sayang, bola damage telah diberikan. Tapi Downing Light
again from the original Lemon berhasil menumbangkan satu player Maro dari Occupytron. Iya, ini keberadaan Lemon tuh benar-benar menggetarkan pastinya ya, karena global presence yang dia miliki itu langsung ngebuat dari Occupy mungkin juga nggak menduga-duga adanya eliminasi yang harus mereka terima. Kali ini Lordnya udah mulai masuk juga dari area top lane, bakal jadi bahaya besar di mana Gado diberikan gold yang begitu banyak, menjadi player yang memiliki gold terbanyak sejauh ini juga. Sebenarnya untuk defensive high ground-nya RRQ, buat gue masih kuat banget. Dia punya Benedetta, dia punya Savior juga.